lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah perintah Presiden. Perintah Presiden pada saat melantik Kepala BP2MI. Jadi beliau meminta Pak Beni, tolong itu yang namanya pekerja migran Indonesia tidak boleh lagi ada eksploitasi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat 5 atau 10 tahun lalu, kalau kita datang ke bandara-bandara di Soekarno-Hatta atau di Juanda atau dimanapun internasional bandara, kita sering lihat para pekerja kita tuh bergerombol. Dulu namanya TKI. Kalau sekarang kita nggak boleh lagi nyebut TKI. Kita harus mengangkat harkat martabat mereka menjadi pekerja migran Indonesia. Sesuai dengan bahasa Inggrisnya adalah migrant worker. Nah, dulu mereka itu menggeletak di lantai, tidak punya tempat. Dan mereka itu rentan dieksploitasi oleh para oknum yang ada di sekelilingnya. Bayangkan Bapak Ibu, zaman dulu setiap PMI atau TKI zaman itu pulang ke Indonesia, mereka itu sudah siap dimangsa oleh para oknum-oknum yang tadi tega mereka untuk memeras para TKI atau pekerja migran tadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin counter, salah satunya ya, mereka bikin counter penukaran valuta asing. Mereka paksa pekerja migran tadi untuk menukarkan falasnya di counter tersebut dengan rate yang sangat rendah. Kalau nggak ditukarkan, mereka nggak boleh keluar. Kira-kira begitu. Dari hasil penukaran yang rendah tadi, keuntungannya dibagi-bagi kepada oknum tadi. Kemudian, bisnis mobil. Meskipun mereka dijemput sama keluarganya, saat itu mereka tidak boleh dijemput keluarga. Mereka harus masuk kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan dengan ongkos yang selangit. Di tengah jalan, kalau mereka itu ternyata tidak mau menambah biaya ongkosnya, mereka diturunkan. Itu yang terjadi. Dan kita membiarkan itu, makanya Presiden dengan timnya yang pasti melihat secara langsung, tidak lagi rela bahwa warga kita memperdayakan para warganya sendiri sampai sebegitunya. Makanya Presiden memerintahkan kepada Kepala BP2MI memberikan mereka perlindungan yang optimal. Salah satunya 3 layanan yang ada di Bandara Internasional Yogyakarta ini. Pertama adalah lounge, yang tadi untuk mencegah mereka tidak keleleran, mereka dapat tempat yang nyaman sambil menunggu pesawat. Rata-rata penerbangan ke luar negeri itu selalu terbang di malam hari. Mereka datang dari siang atau sore hari untuk menyiapkan dokumennya supaya mereka tidak terlambat. Nah, di mana mereka menunggu? Mereka menunggu di lounge. Kemudian juga ada helpdesk, fasilitas berikutnya. Helpdesk inilah yang kemudian sebagai tempat mereka bertanya, baik yang mau berangkat, yang mau pulang, maupun masyarakat umum. Nah, kemudian yang ketiga, kita siapkan juga fast track, jalur cepat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau dengar fast track, itu adalah jalur cepat umumnya dipakai oleh kop diplomatik, duta besar, menteri, anggota DPR. Tapi sekarang itu semua kita berikan juga kepada pekerja migran Indonesia. Karena kita menganggap mereka adalah sebagai very important person. Kenapa pemerintah harus menghargai mereka? Bapak Ibu mungkin belum tahu berapa jumlah uang yang mereka kirimkan setiap tahun ke Indonesia. 159,6 triliun. Bayangkan Bapak Ibu, nomor 2 setelah penerimaan devisa migas. Nggak banyak orang yang tahu. Nah, di tengah-tengah mereka memberikan kontribusi ekonomi kita tetap hidup, tetap bergeliat, ekonomi kita tidak redup. Negara kok abai, tidak memperhatikan mereka, tidak melindungi mereka, dan cenderung membiarkan kalau misalnya mereka itu dieksploitasi.